Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ningtyara Maharani. Saya dari kelas Sekretarial Application 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem otomatisasi kantor yang digunakan di KPSBU Lembang di bagian pelayanan keuangan. Baik, pertama-tama, sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang, maksud serta tujuan saya membuat analisis ini. Analisis ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan sistem aplikasi otomatisasi kantor yang digunakan di KPSBU Lembang. Apa saja aplikasi yang menunjang pekerjaan-pekerjaan di bagian pelayanan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi tentang manfaat dan keuntungan. Dalam presentasi ini akan dijelaskan manfaat dan keuntungan apa saja yang didapat oleh KPSBU Lembang dengan menggunakan sistem aplikasi otomatisasi kantor. Kemudian, yang ketiga, memaparkan aplikasi yang digunakan. Aplikasi apa saja sih yang digunakan oleh KPSBU Lembang dalam menunjang pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian yang keempat, ada meningkatkan efektivitas bisnis. Di sini kita bisa melihat sudut pandang kelebihan menggunakan sistem aplikasi kantor dan apabila tidak menggunakan aplikasi kantor akan berdampak pada efektivitas bisnis atau efektivitas pekerjaan kita. Kemudian maksud dan tujuan dari presentasi ini. Maksudnya adalah untuk memberikan pemahaman tentang sistem yang digunakan, memahami sistem apa saja yang digunakan dan alasan mengapa menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ada tujuannya, memberikan informasi tentang cara kerja sistem aplikasi tersebut. Selain kita dijelaskan di KPSBU menggunakan aplikasi apa saja, di sini juga dijelaskan cara menggunakan aplikasi tersebut itu bagaimana dan diberikan gambarannya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut aplikasi apa saja sih yang digunakan oleh KPSBU Lembang di bagian pelayanan keuangan, terlebih dahulu kita mengetahui sekilas tentang KPSBU Lembang. Adalah badan usaha yang dimiliki oleh anggota yang bergabung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha bersama. Koperasi ini juga selain menerima hasil produksi susu dari peternak, juga melayani semua kebutuhan peternak dan juga kebutuhan hewan ternak. Selanjutnya, setelah kita ketahui apa itu KPSBU Lembang, kita masuk kepada pelayanan keuangan. Apa itu pelayanan keuangan? Pelayanan keuangan merupakan bagian yang melayani kebutuhan anggota dan karyawan, khususnya yang berhubungan dengan keuangan. Apa saja yang dilayani? Pertama, ada simpan pinjam. Melayani anggota yang akan mengajukan pinjaman uang tanpa bunga. Yang kedua, ada kasbon. Untuk kebutuhan mendadak anggota, yang tanpa diduga-duga, anggota bisa mengajukan kasbon. Yang ketiga, ada simpanan manasuka. Simpanan manasuka lebih kepada uang kas, yang semua anggota wajib membayarnya dan nominal uangnya tidak besar, namun dapat diambil. Kemudian, yang keempat, ada simpanan hari raya. Simpanan hari raya adalah tabungan di mana akan dibagikan setiap menjelang hari raya. Yang kelima adalah pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan kepada sapi yang bangkar, peternak yang sakit, atau peternak yang meninggal. Yang terakhir adalah mengurusi piutang. Mengurusi piutang anggota dengan mengecek piutang anggota, mengingatkan anggota akan hutangnya, dan memberikan surat penagihan kepada anggota yang memiliki hutang dan tidak membayar. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan sistem otomatisasi kantor di KPSBU Lembang di bagian pelayanan keuangan. Di sini saya membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama Microsoft Access, yang kedua Microsoft Excel dan Word, dan yang ketiga Web. Oke, pertama-tama saya akan membahas mengenai Microsoft Access. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Di sini penggunaan Microsoft Access dalam kegiatan menginput data, analisa kredit, potongan, pengecekan, pelayanan kebutuhan sembako, obat dan alat, serta makanan ternak, kemudian untuk pengecekan sisa hutang dan saldo. Kemudian di sini ada 2 contoh tampilan penggunaan aplikasi Microsoft Access dalam kegiatan pelayanan keuangan. Di sini untuk tampilan yang pertama ada kolom pembeli, catatan, nama petugas, ID barang, jumlah harga, dan juga cetak faktur. Untuk pengisiannya adalah mengisi pembeli oleh ID anggota. Nanti akan muncul nama lengkap anggota, TPK serta TPS-nya, kemudian untuk catatan dikosongkan. Yang ketiga ada nama petugas. Nama petugas diisi oleh nama petugas daerah atau PAD-nya, kemudian ID barang diisi oleh nomor ID barang yang dipesan.
dan jumlahnya berapa, kemudian akan muncul harga serta jumlah harganya. Kemudian ketika sudah, akan dicetak faktur dan itu sudah masuk ke dalam sistem untuk potongan pada pembayaran gajian susu. Kemudian untuk tampilan yang kedua, ini adalah tampilan untuk analisa kredit. Analisa kredit adalah setiap pengajuan barang waserda dan pengajuan simpan pinjam diharuskan melalui tahap analisa kredit terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengecek apakah anggota atau karyawan masih memiliki saldo atau piutang atau tidak dan seberapa besar jumlah waserdanya. Ini bertujuan supaya piutang anggota tidak membengkak. Pada tahap ini, pengisiannya juga tidak terlalu sulit, cukup memasukkan ID anggota, kemudian bulan, dan periode. Karena setiap pembayaran susu itu dibagi dua periode, periode 1 dari tanggal 1 sampai 15, kemudian periode 2 dari tanggal 16 sampai tanggal 30. Ketika kita sudah mengisikan ID anggota, maka seluruh piutang dan jumlah piutang anggota akan muncul, serta jumlah saldonya juga akan muncul. Dari situ kita dapat melakukan analisa apakah anggota tersebut layak mendapatkan simpan pinjam atau tidak. Kemudian di sini saya akan membahas tentang penggunaan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Di sini penggunaannya tidak terlalu dominan, hanya pada saat pembuatan laporan keuangan saja, seperti laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, semester, dan tahunan. Serta penggunaan Microsoft Word juga di sini penggunaannya tidak terlalu dominan, hanya untuk membuat surat penagihan hutang atau surat undangan. Kemudian yang terakhir adalah web. Di sini pemanfaatan web tidak terlalu disorot, hanya untuk mengunggah informasi penting saja yang bersifat umum seperti upload untuk produk baru dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena anggota jarang menggunakan web atau tidak semua anggota dapat menggunakan web. Jadi terkadang di sini menggunakan pemanfaatan selain web, yaitu menyebarkan informasi menggunakan pesan grup atau media WhatsApp. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan penggunaan Microsoft Access. Yang pertama adalah mudah digunakan. Microsoft Access dirancang untuk penggunaan yang mudah dan dapat diakses oleh orang awam yang tidak memiliki pengalaman di bidang pemrograman. Yang kedua ada fleksibel. Microsoft Access juga memungkinkan penggunaan untuk membangun database mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ini adalah hemat biaya. Microsoft Access lebih hemat daripada kita membuat database di Oracle atau SQL Server. Yang keempat, integrasi dengan aplikasi Microsoft Office. Microsoft Access juga terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Excel dan Word. Dan di sini memudahkan untuk mengimpor atau mengekspor data. Selain memiliki kelebihan, Microsoft Access juga memiliki kekurangan. Kekurangan penggunaan Microsoft Access yang pertama adalah tidak cocok untuk perusahaan yang skala bisnisnya besar. Mengapa demikian? Karena Microsoft Access tidak dapat menangani volume data yang besar dengan baik, sehingga tidak cocok untuk perusahaan yang skala bisnisnya besar. Yang kedua adalah kerentanan terhadap kesalahan manusia. Karena Microsoft Access membuat struktur database mereka sendiri, sehingga dapat meningkatkan resiko kesalahan manusia dalam pembuatan struktur database. Kemudian yang ketiga, kurangnya keamanan. Jika dibandingkan dengan database bisnis lainnya seperti Oracle atau SQL Server, itu jauh lebih aman daripada Microsoft Access. Kemudian yang keempat, ada keterbatasan fungsional. Microsoft Access memiliki keterbatasan fungsional jika dibandingkan dengan Oracle dan SQL Server, seperti keterbatasan dalam pengolahan data. Dapat disimpulkan bahwa KPSBU Lembang lebih dominan menggunakan Microsoft Access dalam melakukan pelayanan, terlebih di dalam pelayanan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Microsoft Access dapat membantu dalam memproses data keuangan secara efisien dan efektif. Kemudian, penggunaan Microsoft Access di bagian pelayanan keuangan juga memiliki kelebihan dalam meminimalkan kesalahan pengecekan data saat melakukan analisa kredit. Dengan menggunakan fitur-fitur seperti validasi data, pengguna dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan atau yang dimuat ke dalam sistem itu akurat. Namun, kekurangan yang terjadi dalam penggunaan Microsoft Access adalah adanya lag atau error ketika sistem mengalami beban kerja yang terlalu tinggi.
Penggunaan Microsoft Access di pelayanan keuangan memang membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan, namun perlu diperhatikan kekurangan yang dapat terjadi dalam penggunaan sistem ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan sistem secara berkala. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini mengenai sistem otomatisasi kantor yang digunakan di KPSBU Lembang di bagian pelayanan keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan perhatian dan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Semoga informasi yang saya bagi kepada teman-teman dapat bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.